حي على الفلاح حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Khatib memberikan wasiat yang pertama untuk diri khatib sendiri dan juga sidang Jum'ah semuanya, agar senantiasa bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan berat, baik dalam keadaan sendiri ataupun bersama orang lain, baik dalam keadaan rezeki berlimpah atau sedang dikurangi rezekinya, dalam bentuk sakit, dalam bentuk berkurangnya kenikmatan, dalam bentuk keinginannya belum bisa teraih, atau bisa jadi sebagian daripada organ tubuhnya diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa kita bertakwa kepada Allah, karena betapa rendahnya baik ilmu atau pengetahuan kita tentang hikmah atau juga tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga belum tersingkap di balik itu semuanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melakukannya dengan ilmu yang sangat tinggi, dengan hikmah yang sangat agung.
Ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Sering hati manusia atau kadang mulut manusia mengatakan, mengapa semua ini terjadi? Atau mereka mengatakan, kenapa ini terjadi pada diriku? Bukankah di dunia ini manusia banyak? Mengapa hanya aku yang mengalaminya? Kenapa orang lain mendapatkan semuanya, sedangkan aku kehilangan semuanya? Dari hal-hal yang banyak itulah yang sering muncul dalam kehidupan. Bisa jadi mungkin itu pernah keluar dari mulut-mulut kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal. Allah menyatakan, liyumayyizallahu al-khabitha min at-tayyib. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah untuk membedakan yang jelek dengan yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan ujian ini bukan dalam jangka waktu yang sebentar, dan ujian ini bukan dalam waktu yang singkat, dan ujian ini bukan dengan sesuatu yang ringan, bahkan dengan sesuatu yang lama, sesuatu yang berat. Coba kita lihat berapa tempo yang dialami oleh moyang kita dan ibundanya dan ibunda daripada moyang kita, Adam alaihissalatu wassalam, dan istrinya itu Hawa alaihissalam. Waktu yang demikian lama mereka dipisahkan oleh Allah SWT di tempat yang asing, dengan kehidupan yang berbeda, dengan segala sesuatu yang kurang. Inilah waktu yang untuk menunjukkan seberapa kadar yang ada di dalam hati manusia. Sehingga di sini ibadallah, usikum wa nasdaqallah faqad fazal muttaqun, perlu menjadi perhatian bagi kita. Sebagian manusia mengatakan, kamu mengalami yang demikian ini disebabkan karena dosa-dosa kamu, karena perbuatan kamu, sehingga kamu berhak mendapatkan yang demikian itu. Yang demikian ini adalah satu hal yang keliru, karena sesungguhnya ujian itu adalah ketentuan yang Allah SWT tetapkan, yang pasti terjadi bagi siapa saja yang hidup di dunia ini. Cuman waktunya cepat atau ditunda. Sebagian manusia yang cepat dia mengalami itu semuanya. Sebagian manusia yang ditunda mungkin terjadi pada anaknya, pada istrinya, kepada temannya, kepada ibunya, kepada bapaknya, atau kepada bisnisnya, sebelum mengenai pada dirinya sendiri. Maka yang demikian ini tidak menunjukkan itu karena dosa-dosa. Tidak mesti, karena sesungguhnya hal yang demikian itu pun terjadi di kalangan para nabi, di kalangan para rasul. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inna asyadan nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fa-amthal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Sangat berat. Dan kalau diberikan kepada kita, niscaya kita tidak mampu. Atau sebagiannya saja diberikan kepada kita, kita nggak tahu apakah kita masih beriman kepada Allah atau tidak. Bahkan yang diberikan kepada para sahabat, kalau diberikan kepada kita, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang kita juga nggak tahu apakah kita masih beriman atau tidak. Karena ujian mereka demikian berat,
jalan kaki, dibayangkan misalnya dari Surabaya sampai Jakarta, pulang pergi dengan bekal yang sangat kecil, baik minuman, makanan, dengan trik yang luar biasa. Bagaimana kondisi kita kalau misalnya kita harus jalan kaki dari Surabaya pulang pergi, menempuh waktu 6 bulan dengan bekal yang sangat sedikit. Itu terjadi pada mereka. Sehingga orang-orang yang mendapatkan ujian, jangan kemudian dengan persepsi yang keliru, karena sesungguhnya pada perkara-perkara yang demikian ini adalah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ahasiban nas ayudraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun falaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas, apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja? Dia mengucapkan kami beriman, sedangkan dia tidak mendapatkan ujian sebagaimana ujian-ujian yang dahulu pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan kami sungguh telah menguji mereka sehingga kami mengetahui wala ya'lamanna alladzina shadaqu, kami mengetahui orang-orang yang jujur dalam keimanannya, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan orang-orang yang tidak jujur dalam keimanannya. Sehingga ibadallah, usikum wa nasudaqallah faqad fazal muttaqun. Bagi orang-orang yang beriman dibutuhkan kesiapan mendapatkan apa yang tak terduga, dan dibutuhkan adanya hal-hal yang berbeda antara dirinya dengan orang lain. Misalnya ada seorang yang mengidap penyakit menahun ataupun memiliki gangguan dalam kejiwaannya dengan istilah-istilah medis yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, ternyata ada dalam istilah-istilah medis. Dia menginginkan mati tetapi tidak mati. Dia menginginkan sembuh tapi sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh. Bertahun-tahun dia mengalami demikian itu, sehingga terkadang mereka memunculkan hal-hal yang bahkan dari ucapan sebelumnya tidak ada, sekarang muncul ucapan sebelumnya. Mereka mengatakan, mengapa semua ini terjadi? Mengapa ini terjadi pada diriku? Di ucapan zaman sekarang ini, wahai Tuhan, kenapa Engkau demikian lama ngeprank kami dengan penyakit ini? Kalau Engkau memang mau matikan aku, kenapa Engkau tidak matikan aku? Padahal tidak ada di antara yang ada yang lebih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini muncul adanya kesalahfahaman tentang hamba terhadap Tuhannya, adanya kelemahan jiwa yang ada pada dirinya. Maka yang demikian ini ibadallah, usikum wa nafsitaqallah faqad fazal muttaqun, menjadi pelajaran bagi kita, karena sesungguhnya tidak ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya kecuali Allah memiliki hikmah-hikmah yang lebih indah daripada apa yang dibayangkan. Sehingga para nabi, para rasul dengan ujian yang lebih besar, keimanan mereka tidak pernah turun. Maka di sini ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyyiris sabirin, dan beritakanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya hatinya saja tidak mengeluh, lisannya saja tidak mengeluh, badannya saja tidak mengeluh. Tentunya perkara-perkara yang demikian ini bukan perkara yang mudah. Dan Allah mengatakan alladzina asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tertimpa musibah, kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini milik Allah. Baik setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada di antara manusia yang lahir mungkin sebesar tangan kita, dalam keadaan normal, dia berjalan puluhan tahun. Betapa bagaimana rasa dia? Bagaimana rasa dia bahkan di antara manusia yang kepalanya bersatu, padahal tubuhnya 2, hatinya 2, jiwanya 2, keinginannya 2, tetapi tubuh yang satu dengan tubuh yang lain menjadi satu.
maka ini adalah satu perkara yang berat. Kadang badannya juga bersatu. Maka yang demikian ini membutuhkan hal-hal yang kuat dari keimanan, karena sesungguhnya bisa jadi apa yang terjadi pada mereka sebagai peringatan terhadap orang-orang yang tidak mengalami seperti mereka. Maka di sini ibadallah, usikum wa nastaqallah faqad fazal mustaqun. Husnudzan kepada Allah menjadi bagian orang melewati etapa-etapa hari-hari yang dia lewatkan. Jadi segala apa yang terjadi di dunia ini tidak ada yang terlepas daripada hikmah dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan yang termudah adalah kita menyikapinya dengan jangan sampai mengeluh, jangan sampai merasa berat, jangan sampai merasa kecewa. Pernah satu ketika ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu, kemudian diberi oleh Rasulullah. Kemudian dia pergi, datang lagi, minta lagi, diberi lagi, datang lagi, minta lagi, diberi. Sampai apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa may yastaghni yughnihullah, wa may yasta'fif yu'ifahullah, wa may yatasabbar yusabbirullah, wa ma u'tiya ahadun awsa'a wa khair minas sabr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang kemudian mampu menahan diri, kemudian dia tidak meminta setelah mendapatkan sekian kali, maka Allah akan memberikan kekayaan dalam hatinya, walaupun mungkin dia masih butuh. Kemudian barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah pun akan jaga kehormatannya. Dan barang siapa yang menahan diri walaupun dia mendapatkan ujian yang berat, maka Allah pun memberikan kekuatan sabar pada dirinya. Maka berapa banyak orang-orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa, padahal ujiannya mungkin kalau kita melihat saja sudah tidak mampu, padahal dia menjalaninya sudah berjalan sekian tahun. Maka disinilah ada latifah-latifah, ada keajaiban-keajaiban, yaitu Allah SWT memberikan kekuatan di dalam hatinya untuk tidak mengeluh. Ini yang disebut dengan wa may yatasabbar, barang siapa yang dia mampu menahan dirinya dari keluh kesah, yusabbiruhullah, maka Allah memberikan kemampuan dia untuk tidak mengeluh dari apa yang dia rasakan dari keberatan dan kesusahan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ibadallah, baru sekelumit tentang apa yang khatib sampaikan, karena sesungguhnya dunia ini juga tak selebar, tak sesempit daun kelor. Tentunya permasalahan-permasalahan lebih banyak daripada apa yang terungkap. Inilah kehidupan, inilah kenyataan. Baik suka atau tidak suka, semua orang yang hidup di dunia ini akan merasakan apa yang menjadi ketentuan Allah SWT. Tetapi di sana ada hiburan-hiburan, ada tasliyah, ada bisyarah dari agama ini bagi mereka yang mampu menahan dirinya dari mengeluh, dari merasa berat, dari merasa tidak menerima, dari merasa kecewa, dari merasa jatuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah. Pepatah mengatakan, as-sabru mithlu ismihi, murrun fil madaqi, walakin awaqibuhu ahla minal asali. Bersabar itu memang pahit rasanya, akan tetapi dampaknya lebih manis daripada madu. Kadang kita hanya menahan ucapan sangat berat, atau menahan sakit yang menimpa badan, kadang juga sangat berat. Tetapi tatkala kita mampu menahan dari mengeluh, akhirnya kita rasakan rasa manis yang luar biasa. Di sana ada hikmah-hikmah, sehingga orang-orang yang menghadapi tantangan yang besar, tatkala dia menghadapi tantangan yang kecil, dia merasa dia belum hidup, dia ingin mendapatkan tantangan yang besar. Bahkan Umar bin Khattab
radhiyallahu taala anhu mengatakan, jikalau di dunia ini, beliau mengatakan demikian, jikalau di dunia ini tidak ada jihad fisabilillah, saya nggak tahu hiburan apa yang aku jumpai dalam dunia ini. Padahal yang namanya berjihad, menolong agama Allah sangat berat. Tetapi bagi Umar jadi hiburan. Demikianlah keadaan orang-orang yang biasa menempuh hal-hal berat, merasa tak bisa hidup kalau tidak ada ujian yang besar. Sehingga tatkala Umar bin Khattab dalam sakit yang kritis 3 hari waktu itu diminumi sari kurma dari mulutnya kemudian keluar dari perutnya. Ternyata tatkala ada orang yang menjenguk dirinya dan ternyata kainnya menutupi mata kakinya, akhirnya mengatakan, ya Ibnu Ukhay, wahai anak saudaraku, irfa izarak, angkat sarung yang menutupi mata kakimu, fa inna asfala ka'bain fa finnar. Karena kalau kamu tidak mengangkat kainmu yang menutupi kedua mata kakimu, ini sebagai ancaman dari Allah, yaitu diancam dengan neraka. Bayangkan dalam kondisi kritis yang demikian ini masih menunjukkan perhatian yang luar biasa. Bahkan mungkin di masa kita ini menjadi perkara yang sangat sepele. Tetapi Umar bin Khattab memunculkan yang demikian itu. Betapa dampak daripada kesabaran memunculkan kekuatan yang lebih besar daripada ujian tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keutamaan bagi mereka yang mampu melewati hal-hal yang demikian ini. Allah mengatakan, innamas sabiruna innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah SWT akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tadi, mampu menahan diri dari mengeluh, dari merasa tidak ridha, dari merasa tidak suka dengan apa yang Allah berikan, dengan balasan yang kita tidak bisa menghitungnya. Berarti di sana ada balasan-balasan yang sangat besar, sehingga orang-orang yang membawa kebaikan, tidak ada orang-orang yang tidak memiliki kebesaran jiwa di dalam menghadapi perkara-perkara yang dia tidak rasakan enak dalam hidupnya. Kemudian ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Bagi mereka akan dibersihkan dari dosa-dosa. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma yazalu li mu'minin wala mu'minah, senantiasa akan menimpa, ma yazalul musibah lil mu'min wal mu'minah, senantiasa musibah akan menimpa baik kepada laki ataupun perempuan yang beriman kepada Allah, baik pada dirinya, pada hartanya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, sampai akhirnya laisa fi nafsi khati'ah, sampai hatta yalqallaha, sampai dia bertemu dengan Allah, laisa ala nafsi khati'ah, sampai dirinya tidak dihitung tidak memiliki kekeliruan ataupun kesalahan. Sehingga di sini ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Bukalah dada kita masing-masing untuk senang dengan datangnya ujian, untuk senang dengan datangnya kesulitan, sehingga orang-orang yang hidupnya tidak sulit, hidupnya tidak menantang, carilah tantangan. Karena sesungguhnya dengan adanya tantangan-tantangan yang demikian itu menjadikan dia lebih memohon, lebih meminta, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia secara umum menganggap yang demikian itu sebagai ujian. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji dengan kebaikan dan juga kejelekan sebagai ujian. Sebagian manusia tatkala mendapatkan segalanya, bukan dia menganggap sebagai ujian, tetapi kalau hilang segalanya, maka dia baru merasakan ujian. Maka sesungguhnya keberatan-keberatan itu lebih ringan, karena manusia secara fitrahnya akan menganggap ujian-ujian itu adalah sebagai ujian, dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan itu sebagai ujian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa syaril muslimin. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.